Senja merangkak perlahan, memulas langit Bekasi dengan gradasi jingga dan ungu yang menawan. Namun, keindahan itu tak mampu menyentuh hati Sarah yang dingin, seolah membeku di balik bingkai jendela ruang keluarga. Ia duduk di sana, secangkir teh jasmin yang kini sudah dingin tergeletak di meja samping. Pandangannya kosong menerawang ke arah kompleks perumahan yang mulai diselimuti temaram. Lampu-lampu satu persatu menyala, menandakan berakhirnya hari dan dimulainya rutinitas malam. Namun bagi Sarah, setiap senja adalah pengulangan pahit dari kekosongan yang semakin menggerogoti jiwanya. Dulu, senja adalah waktu favoritnya. Saat Arman, suaminya, pulang kerja, rumah akan dipenuhi tawa dan cerita. Aroma masakan yang baru matang akan beradu dengan harum tubuh Arman yang baru selesai mandi, dan ciuman di dahi adalah penutup hari yang sempurna. Sarah ingat bagaimana Arman akan memeluknya erat, menanyakan bagaimana harinya, mendengarkan setiap detail kecil tentang lelucon anak-anak mereka, atau keluh kesahnya tentang drama tetangga. Ada kehangatan, ada perhatian, ada rasa dihargai yang kini tinggal remah-remah usang dalam ingatannya. Sekarang, yang ada hanyalah kesunyian yang memekakan. Arman akan pulang, melemparkan kunci mobil di meja, meletakkan tas kerjanya di sofa tanpa peduli, lalu langsung menuju kamar mandi. Setelah itu, ia akan muncul dengan setelan rumahan, mengambil piring yang sudah disiapkan Sarah di meja makan, dan makan dalam diam sambil jari-jarinya sibuk berselancar di layar ponsel. Sesekali ia akan bergumam, enak, tanpa menatap mata Sarah, tanpa menyadari berapa jam yang Sarah habiskan di dapur untuk menyiapkan hidangan favoritnya. Itulah awal mula perasaan tidak dihargai itu menusuk, perlahan namun pasti. Sarah menghela napas panjang, debu-debu halus di ambang jendela seolah menari di antara sisa-sisa cahaya matahari. Ia mengingat kembali momen-momen kecil yang dulu terasa biasa saja, namun kini menjadi bukti nyata dari perubahan Arman. Ada saat ketika ia menghabiskan semalaman merapikan lemari pakaian Arman yang berantakan, melipat rapi setiap kemeja dan menyusun dasi berdasarkan warna. Pagi harinya, ia menunggu pujian, atau setidaknya pengakuan. Arman hanya membuka lemari, mengambil kemeja tanpa komentar, dan pergi. Hati Sarah mencelos. Apa dia tidak melihat? Apa dia tidak peduli dengan usahaku? Bisik batinnya saat itu. Lalu ada insiden ketika anak bungsu mereka, Dika, berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian IPA. Sarah sangat bangga. Ia menghabiskan berminggu-minggu menemani Dika belajar, menjelaskan rumus rumit fisika yang dulu ia benci. Saat Dika pulang membawa lembar ujian yang penuh lingkaran merah dan tulisan 100, Sarah berseru kegirangan. Ayah pasti bangga sekali, katanya pada Dika. Ia dengan antusias menceritakan keberhasilan Dika kepada Arman saat makan malam. Arman hanya mengangguk, tanpa senyum lebar yang diharapkan, tanpa pelukan hangat untuk putranya. Bagus, katanya singkat. Lalu kembali fokus pada berita di ponselnya. Wajah Dika yang semula berseri-seri langsung pudar, dan Sarah merasakan nyeri yang sama di dadanya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk putranya yang tidak mendapatkan validasi dari ayahnya. Ambisi pribadi Sarah pun perlahan mati suri. Dulu, ia gemar menulis cerita pendek. Pernah ada masa Arman akan menjadi pembaca pertamanya, memberikan masukan yang konstruktif, bahkan membelikannya buku-buku referensi penulisan. Ia ingat bagaimana Arman pernah berkata, "Tulisanmu punya jiwa, sayang. Aku yakin suatu hari kamu akan jadi penulis hebat." Kata-kata itu adalah bahan bakar semangatnya. Namun, setelah menikah dan memiliki anak, waktu untuk menulis semakin sempit. Ketika Sarah akhirnya menemukan kembali inspirasi dan mulai menulis lagi di malam hari, Arman hanya akan melirik sekilas dari layar laptopnya. "Belum tidur?" tanyanya tanpa nada ketertarikan. Ketika Sarah mencoba berbagi ide ceritanya, Arman akan mengernyit. "Tidak usah terlalu dipikirkan. Urus anak-anak saja sudah cukup pusing, kan?" Kalimat itu, diucapkan tanpa niat menyakiti, justru terasa seperti pedang yang menghunus. Sejak itu, laptopnya lebih sering tertutup. Bukan berarti Arman adalah suami yang buruk secara finansial. Ia bekerja keras, memastikan semua kebutuhan rumah terpenuhi.
mobil baru, liburan setahun sekali, sekolah terbaik untuk anak-anak, semuanya tersedia. Namun, bagi Sarah, cinta bukan hanya tentang materi. Cinta adalah tentang kehadiran, tentang mendengarkan, tentang melihat, tentang menghargai usaha dan keberadaan pasangannya. Arman seolah telah kehilangan kemampuan itu. Ia ada secara fisik, tapi jiwanya terasa jauh, entah melayang kemana. Malam itu, dinginnya udara yang menyusup masuk melalui celah jendela seolah mencerminkan dinginnya hati Sarah. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mendesak. Sudah berapa lama ia merasa seperti ini? Setahun? 2 tahun? Entahlah. Waktu terasa kabur dalam lingkaran rutinitas yang monoton. Ia merasa dirinya seperti sebuah perabot rumah tangga yang berfungsi, namun tak bernyawa. Dinding rumah yang dulu menjadi saksi bisu tawa dan canda, kini seolah ikut meratapi keheningan yang mencekam. Ia merindukan Arman yang dulu. Pria yang akan mengajaknya berbicara tentang impian-impian masa depan, yang akan memeluknya tanpa diminta, yang akan membuatnya merasa menjadi wanita paling berharga di dunia. Pria yang melihatnya bukan hanya sebagai istri atau ibu dari anak-anaknya, tapi sebagai Sarah, individu yang memiliki pikiran, perasaan, dan juga impian. Suara gerbang terbuka. Arman sudah pulang. Sarah beranjak dari jendela, menyeka sisa-sisa air mata yang tak sempat menetes. Ia harus memasang topengnya lagi. Topeng seorang istri yang baik, ibu yang sempurna, yang seolah tidak merasakan apa-apa. Ia tahu, percakapan malam ini akan sama seperti malam-malam sebelumnya. Singkat, formal, dan penuh jarak yang tak terucap. Luka di hatinya semakin menganga, dan Sarah tidak tahu apakah ia masih memiliki kekuatan untuk menahannya lebih lama lagi. Ia merasa terperangkap dalam sangkar emas yang ia bangun sendiri, dengan jeruji yang terbuat dari harapan-harapan yang tak pernah terpenuhi. Dan di sanalah ia berdiri, di ambang senja yang berubah menjadi malam, menanti sebuah fajar yang entah kapan akan tiba, membawa serta sedikit cahaya bagi hatinya yang kelam. Meja makan kayu jati itu, yang dulunya menjadi pusat kehangatan keluarga, kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Piring-piring dingin yang sudah kosong berserakan, mencerminkan hambar dan dinginnya suasana yang menyelimuti makan malam keluarga mereka. Sarah memandangi Arman yang sibuk dengan ponselnya, sesekali menggeser layar dengan jempolnya yang lincah, seolah dunia di dalam genggamannya jauh lebih menarik daripada dunia nyata di sekelilingnya. Putra-putri mereka, Dika, 9, dan Rara, 6, yang dulunya selalu ceria dan penuh cerita saat makan, kini juga ikut terdiam, meniru keheningan orang tua mereka. Dika sesekali melirik ayahnya, seolah menunggu pengakuan atau setidaknya sedikit perhatian. Namun yang didapatnya hanya punggung Arman yang tegap dan tak tergoyahkan. Setiap malam, rutinitas ini berulang. Sarah akan menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, berkreasi dengan resep-resep baru atau memasak hidangan favorit Arman, berharap itu akan menjadi jembatan untuk menarik perhatian suaminya. Malam ini, ia membuat gulai ikan kakap merah, resep turun-temurun dari ibunya, yang dulu selalu berhasil membuat Arman melahapnya habis dengan pujian bertubi-tubi. Ia ingat betapa Arman pernah berkata, "Gulai buatanmu ini lebih enak dari masakan restoran bintang 5, sayang." Kini, pujian itu seolah lenyap ditelan waktu, digantikan oleh gumaman samar atau, yang lebih parah, kritikan tanpa empati. "Garamnya kurang," komentar Arman suatu kali, tanpa mengangkat kepala dari piringnya. Sarah merasakan hatinya perih. Ia sudah mencoba 2 kali, menakar garam dengan presisi. Atau di lain waktu, "Kok ikannya agak amis ya?" Padahal Sarah sudah membersihkan ikan itu dengan seksama, bahkan melumurinya dengan jeruk nipis. Kritik-kritik kecil itu, yang mungkin bagi Arman hanya sekadar masukan, bagi Sarah adalah tusukan-tusukan tajam yang mengikis semangatnya. Ia merasa seperti seorang koki pribadi tanpa penghargaan, yang bekerja keras hanya untuk mendengar keluhan. Malam ini, gulai ikan itu terhidang sempurna di mata Sarah. Kuahnya kental, ikannya empuk, dan aroma rempahnya memenuhi ruang makan. Ia menaruh harapan tinggi, berharap setidaknya malam ini akan berbeda. Arman mengambil porsi besar, mengendus sedikit, lalu mulai makan. Sarah menatapnya penuh harap,
menunggu reaksi. Arman makan dengan cepat. Matanya terpaku pada ponselnya. Tidak ada gumaman, enak. Tidak ada senyum. Bahkan tidak ada pandangan sekilas ke arah Sarah. "Bagaimana, Mas?" tanya Sarah. Suaranya sedikit bergetar, mencoba memecah keheningan yang mencekik. Ia mencondongkan tubuh sedikit, berusaha menarik perhatian Arman. Arman hanya menghela napas pendek. "Ya, lumayan." Kata, "lumayan," itu diucapkan tanpa intonasi atau emosi. Terasa seperti kapak yang membelah hati Sarah. Lumayan? Setelah semua usahanya? Ia merasakan gelombang kecewaan yang familiar menyapu dirinya. Ia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali Arman memuji masakannya dengan tulus. "Ada yang kurang, Mas?" Sarah mencoba lagi. Putus asa mencari sedikit validasi. Arman akhirnya mendongak. Tatapannya kosong, seperti tidak benar-benar melihat Sarah. "Enggak. Ya, sudah. Cuma lagi tidak terlalu selera saja." Dia kemudian meletakkan sendoknya, mendorong piringnya sedikit menjauh, meskipun separuh isinya belum tersentuh. Kenyang. Itulah puncak kekecewaan kecil malam itu. Bukan karena masakannya tidak habis, tapi karena ketidakpedulian yang terang-terangan. Sarah merasakan kemarahan kecil bergolak di dadanya, bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Ia menghabiskan sisa makan malamnya dalam keheningan, mengaduk-aduk nasinya yang terasa hambar. Anak-anak yang merasakan ketegangan itu juga buru-buru menghabiskan makanannya dan meminta izin untuk ke kamar. "Aku duluan ya, Ma. Mau belajar," kata Dika, suaranya pelan. "Aku juga, Ma. Mau main boneka," tambah Rara, menarik tangan Dika. Sarah hanya mengangguk. Hatinya semakin tercabik melihat bagaimana anak-anak mereka pun mulai terbiasa dengan atmosfer dingin ini. Mereka mencari perlindungan di kamar masing-masing, menjauh dari aura negatif yang menyelimuti meja makan. Setelah anak-anak pergi, hanya ada Sarah dan Arman di meja makan. Arman masih sibuk dengan ponselnya. Sesekali tertawa kecil sendiri saat membaca sesuatu di layar. Sarah memperhatikannya, mencoba membaca ekspresinya. Apakah ada yang lucu? Apakah itu sesuatu yang penting? Ia ingin bertanya, ingin menjadi bagian dari dunianya lagi. Namun, ia tahu percakapan itu hanya akan berakhir dengan dinginnya jawaban. "Kamu sudah selesai, Mas?" tanya Sarah, mencoba lagi, suaranya nyaris berbisik. Arman mendongak lagi, kali ini dengan ekspresi sedikit terganggu. Oh, ya. Kenapa?" "Tidak apa-apa. Kalau sudah, piringnya biar aku bereskan." "Ya." Arman bangkit, meletakkan ponselnya di saku celana, dan berjalan pergi tanpa menoleh. Ia tidak menawarkan bantuan untuk membereskan meja. Tidak ada ucapan terima kasih untuk makan malamnya. Ia hanya pergi, meninggalkan Sarah sendirian di antara piring-piring dingin yang kosong, sebuah simbol nyata dari rutinitas yang hambar dan hati yang semakin mati rasa. Sarah menghela napas. Ia mulai mengumpulkan piring-piring itu, mencuci satu persatu di bawah kucuran air yang dingin, seolah air itu bisa membilas juga rasa sakit di hatinya. Setiap kali ia mencuci piring, ia merasa mencuci juga sedikit demi sedikit harapannya. Dulu, ia bermimpi memiliki rumah tangga yang hangat, tempat tawa dan cinta selalu bersemi. Kini, ia hanya memiliki rumah yang besar dan mewah, namun terasa hampa. Ia adalah seorang istri, seorang ibu, seorang wanita yang mengurus segalanya, namun tak pernah merasa cukup. Ia memberikan seluruh dirinya, namun yang didapatnya hanyalah ketidakpedulian yang menggerogoti. Malam semakin larut. Rumah mulai diselimuti keheningan yang tebal. Hanya terdengar suara gemericik air dari dapur dan sesekali suara ketikan dari kamar Arman yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaannya. Atau mungkin, yang lebih menyakitkan, sibuk dengan dunianya sendiri di balik layar ponsel. Sarah tahu, malam ini ia akan tidur sendirian lagi dalam selimut dingin kekecewaan, merenungi piring-piring dingin yang telah menjadi saksi bisu dari retaknya hati seorang istri yang tidak dihargai. Luka itu semakin dalam, dan Sarah mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia harus menahan semua ini? Rumah besar yang dulunya terasa hangat,
kini memancarkan aura dingin yang menusuk. Keheningan malam bukan lagi pertanda istirahat, melainkan jurang yang menganga lebar antara Sarah dan Arman. Setelah membersihkan dapur, Sarah melangkahkan kaki menuju kamar tidur utama, di mana cahaya lampu redup sudah menyala. Arman sudah ada di sana, berbaring miring membelakanginya, sibuk dengan ponselnya. Punggungnya yang tegap terasa seperti tembok tak terlihat, memisahkan mereka. Sarah mengganti pakaian dengan gerakan lambat. Setiap gerakannya terasa berat. Ia melirik jam di nakas. Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terlalu cepat untuk tidur, tapi terlalu lelah untuk melakukan hal lain. Ini adalah rutinitas malam yang menyiksa. Ia tahu, jika ia mencoba memulai percakapan, Arman akan menjawab seadanya. Matanya tetap terpaku pada layar. Jika ia mencoba mendekat, mungkin menyentuh lengannya, Arman akan sedikit menjauh atau berdalih lelah. Ia berbaring di sisi tempat tidur yang lain, merasakan dinginnya spray yang belum tersentuh tubuhnya. Suara ketukan jari Arman di layar ponsel terdengar seperti melodi kesepian di telinga Sarah. Ia ingin sekali bertanya, "Mas, kenapa kita jadi seperti ini? Apa yang salah denganku? Apa kamu masih mencintaiku?" Namun, kata-kata itu terasa tercekat di tenggorokannya, terhalang oleh rasa takut akan jawaban yang mungkin akan lebih menyakitkan daripada keheningan itu sendiri. Dulu, malam adalah waktu mereka. Mereka akan bercerita tentang hari mereka, berbagi tawa, atau sekadar berpelukan dalam diam, merasakan kehangatan satu sama lain. Keintiman bukan hanya tentang fisik, melainkan juga emosional. Sekarang, keintiman itu telah berkurang drastis. Sentuhan menjadi jarang, percakapan mendalam nyaris tidak ada. Yang tersisa hanyalah rutinitas, dan Sarah merasa dirinya menjadi boneka di dalam rutinitas itu. Ia ingat suatu malam, beberapa bulan yang lalu. Ia merasa sangat merindukan sentuhan Arman, kehangatan pelukannya. Dengan hati-hati, ia membalikkan badan, mendekat ke arah Arman yang sedang membaca sesuatu di ponselnya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Arman, mencoba mencari sedikit kehangatan. Arman tidak bergerak. Ia hanya menghela napas pendek. "Ada apa?" tanyanya, tanpa menoleh. "Tidak ada," bisik Sarah, sedikit kecewa. "Hanya ingin dekat denganmu." Arman hanya bergumam, "Oh." Lalu ia melanjutkan membaca. Sarah menunggu, berharap Arman akan membalas pelukannya, atau setidaknya memegang tangannya. Tapi itu tidak terjadi. Ia tetap seperti patung, sibuk dengan dunianya sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Sarah menyerah. Ia mengangkat kepalanya dari bahu Arman, dan kembali ke posisinya semula. Percobaan mendekat yang gagal itu meninggalkan bekas luka baru di hatinya. Malam ini, Sarah tidak mencoba lagi. Ia terlalu lelah untuk merasakan penolakan. Ia hanya berbaring di sana, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya melayang, mengingat kembali janji-janji pernikahan mereka. Untuk selamanya, dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan. Kata-kata itu terdengar begitu ironis sekarang, ketika maut emosional telah memisahkan mereka, bahkan saat mereka tidur di ranjang yang sama. Perasaan kesepian yang mendalam menyelimuti Sarah. Ia merasa seperti seorang pelaut yang terombang-ambing di lautan luas, tanpa kompas, tanpa tujuan, dan tanpa siapapun yang bisa menolong. Ada Arman di sampingnya, tapi ia terasa begitu jauh. Jarak emosional ini jauh lebih menyakitkan daripada jarak fisik. Setidaknya jika Arman pergi, ia akan tahu mengapa ia merasa sendiri. Tetapi ini, Arman ada di sana, bernapas di sampingnya, namun jiwanya terasa entah di mana. Ia mendengar Arman berdeham, lalu meletakkan ponselnya di nakas. Layar ponsel padam, dan kegelapan total menyelimuti kamar. Arman membalikkan badan, menghadap Sarah, namun matanya sudah terpejam. Ia tertidur. Secepat itu. Tidak ada ucapan, "Selamat malam." Tidak ada sentuhan. Tidak ada isyarat bahwa ia menyadari keberadaan Sarah di sampingnya. Hanya napas teratur Arman yang mengisi keheningan. Sarah masih terjaga.
Ia menatap wajah Arman dalam kegelapan. Wajah yang dulunya sangat ia cintai. Wajah yang dulu membuatnya merasa aman. Kini, wajah itu hanyalah sebuah topeng, tanpa emosi yang bisa ia baca. Air mata mengalir perlahan dari sudut matanya, membasahi bantal. Ia tidak mengeluarkan suara, tidak ingin membangunkan Arman. Air mata ini adalah saksi bisu dari malam-malam sunyi, dari hati yang hancur, dan dari seorang istri yang merasa tak terlihat, tak terdengar, dan tak dihargai. Ia bertanya-tanya, apakah Arman menyadari betapa sakitnya ia? Apakah ia menyadari ada lubang besar di hati Sarah yang semakin membesar setiap harinya? Atau apakah Arman sudah tidak peduli sama sekali? Pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepalanya, mencegahnya untuk tidur. Ia merasa seperti hidup dalam gelembung kaca, di mana ia bisa melihat dunia luar, namun tak bisa menyentuhnya, tak bisa merasakan kehangatannya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sarah tidur dengan perasaan hampa. Ia memeluk guling erat-erat, mencoba mencari sedikit kehangatan yang tak bisa ia dapatkan dari suaminya. Dinginnya kamar terasa sampai ke tulang, seolah-olah seluruh ruangan ikut merasakan dinginnya hubungan mereka. Dan dalam kesendirian itu, di tengah kegelapan yang pekat, Sarah mulai bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama lagi ia bisa menahan semua ini? Sampai kapan ia harus hidup dalam kepura-puraan dan kesepian ini? Dinginnya pagi tidak mampu menghapus jejak air mata di bantal Sarah. Ia bangun dengan mata bengkak dan hati yang terasa lebih berat dari biasanya. Sepanjang malam, pikirannya berkelana, kembali ke masa-masa yang seharusnya menjadi kenangan terindah, awal pernikahan mereka. Kilas balik itu, yang dulunya adalah pelipur lara, kini justru menjadi pisau yang mengiris-iris hatinya. Kontras antara dulu dan sekarang terasa begitu menyakitkan. Ia menyeret langkahnya ke dapur, menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang sebentar lagi bangun. Aroma roti panggang dan kopi menguar, mengisi kekosongan rumah untuk sesaat. Tapi pikiran Sarah jauh melayang, kembali ke apartemen kecil mereka dulu di Jakarta Selatan, tempat semua cerita indah itu bermula. Arman yang dulu adalah sosok yang penuh perhatian. Sarah masih ingat betul bagaimana Arman akan membawakannya bunga mawar setiap Jumat, bahkan tanpa alasan. Hanya karena kamu pantas mendapatkannya, sayang, katanya dengan senyum yang menedang. Bunga-bunga itu akan diletakkan di vas kecil di meja makan, selalu menjadi pengingat kecil akan cintanya. Sekarang, jangankan bunga, sekadar sepatah kata pujian pun terasa begitu mahal. Ia ingat saat pertama kali mereka pindah ke rumah ini, 5 tahun yang lalu. Arman bersikeras Sarah tidak perlu ikut mengangkat kardus berat. Kamu cukup mengarahkan saja, sayang. Jangan sampai sakit, katanya lembut, sambil menyeka keringat di dahi Sarah. Ia bahkan akan memijat kaki Sarah yang pegal setelah seharian membereskan rumah. Ada kekaguman di mata Arman saat itu, seolah Sarah adalah wanita paling tangguh sekaligus paling rapuh yang harus ia lindungi. Kini, Sarah bisa mengangkat galon air sendiri, memperbaiki keran yang bocor, bahkan mengganti bohlam lampu tanpa Arman menyadarinya, apalagi menawarkan bantuan. Arman juga adalah pendengar yang baik. Sarah ingat pernah mengalami hari yang sangat buruk di tempat kerjanya dulu. Ia bercerita panjang lebar tentang rekan kerja yang menyebalkan dan tuntutan bos yang tidak masuk akal. Arman mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong, sesekali mengelus rambutnya. Setelah Sarah selesai, Arman akan memeluknya erat. Tenang saja, sayang. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Pulang ke rumah. Ada aku yang selalu mendukungmu. Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, adalah benteng pelindung bagi Sarah. Sekarang, jika Sarah mencoba bercerita tentang masalah kecilnya, Arman akan berkata, itu kan masalah kecil, tidak perlu terlalu dipikirkan. Atau yang paling sering, aku juga pusing dengan pekerjaanku, jangan tambah lagi. Dukungan itu telah menguap entah kemana. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti selera makanan atau pilihan film, Arman selalu berusaha menyesuaikan diri dengan Sarah. Kamu suka apa, sayang? Aku ikut saja, katanya dengan tulus. Ia akan duduk di sofa, menonton drama Korea romantis yang Sarah suka, meskipun ia jelas lebih menyukai film laga.
Ada usaha untuk menyenangkan. Ada keinginan untuk berbagi dunia. Kini, ia bahkan tidak tahu apa film favorit Sarah. Ia hanya akan duduk di depan televisi, memegang remote kendali penuh, membolak-balik saluran tanpa bertanya apa yang ingin Sarah tonton. Yang paling menyakitkan dari semua itu adalah hilangnya tatapan penuh cinta di mata Arman. Dulu, matanya akan berbinar setiap kali melihat Sarah, seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Kini, tatapan itu kosong, bahkan terkadang tampak jengkel. Sarah bertanya-tanya, apakah ia sudah tidak menarik lagi di mata Arman? Apakah ia sudah terlalu gemuk, terlalu lelah, terlalu biasa? Kontras ini seperti cambuk yang menghantam jiwanya. Bagaimana seseorang bisa berubah begitu drastis? Ia tidak meminta Arman untuk kembali menjadi pria yang sama persis seperti dulu. Manusia berubah. Itu wajar. Tapi, hilangnya apresiasi, hilangnya perhatian kecil, hilangnya keinginan untuk terhubung, itu yang tidak bisa Sarah terima. Pertanyaan tanpa jawaban mulai memenuhi benaknya. Apa yang berubah? Apakah karena kesibukan pekerjaan Arman yang semakin meningkat? Apakah karena mereka sudah memiliki anak, sehingga romansa tidak lagi penting? Apakah karena Sarah sudah tidak bekerja, sehingga ia dianggap tidak punya kontribusi berarti? Atau yang paling menakutkan, apakah karena Arman sudah tidak mencintainya lagi? Ia mencoba mencari-cari kesalahannya. Apakah ia terlalu cerewet? Apakah ia terlalu banyak menuntut? Apakah ia tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup menarik lagi untuk Arman? Setiap pagi, ia akan berdiri di depan cermin, mengamati setiap kerutan kecil di sudut matanya, setiap lekuk tubuhnya yang tidak lagi sekencang dulu. Ia membandingkan dirinya dengan wanita-wanita lain yang ia lihat di media sosial Arman, wanita-wanita karir yang terlihat sempurna, dan perasaan inferioritas itu semakin memakan dirinya. Namun, di sisi lain, ia juga tahu ia sudah melakukan segalanya. Ia merawat rumah dengan rapi, ia mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang, ia selalu berusaha menyenangkan Arman dengan masakan dan perhatian kecil. Ia telah menjadi istri dan ibu yang nyaris sempurna di mata orang lain. Lalu, mengapa Arman tetap tidak melihatnya? Mengapa ia merasa tidak dihargai? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar seperti kaset rusak di otaknya, tanpa pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Hatinya perih, seolah ada luka tak terlihat yang terus-menerus digaruk. Ia merasa terjebak dalam labirin emosi yang gelap, mencari pintu keluar yang entah ada di mana. Pagi itu, saat Dika dan Rara turun untuk sarapan, Sarah memaksakan seulas senyum di bibirnya. Ia tidak ingin anak-anaknya merasakan beban yang ia pikul. Mereka adalah satu-satunya alasan ia bertahan, satu-satunya cahaya dalam kegelapannya. Tapi di balik senyuman itu, ada badai yang bergejolak. Ia lelah dengan semua pertanyaan tak terjawab ini. Ia lelah dengan bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Ia lelah menjadi tidak terlihat. Sambil menyuapi Rara, Sarah memandang keluar jendela lagi. Mentari pagi mulai memanjat tinggi, menyinari setiap sudut rumah. Namun, di dalam hatinya, masih ada kegelapan yang pekat. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pemikiran baru mulai berbisik di sudut benaknya. Mungkin, bukan dia yang salah. Mungkin, sudah waktunya untuk mencari jawaban, bukan lagi dalam bayangan masa lalu, tapi dalam realitas yang harus ia hadapi. Cahaya lampu kamar mandi yang terang benderang tidak memaafkan, menyoroti setiap detail pada refleksi Sarah. Ia berdiri di sana, di hadapan cermin, menatap wanita yang membalas tatapannya. Wanita itu tampak asing sekaligus sangat familiar. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini sering dibiarkan tergerai asal. Lingkaran hitam samar mengukir di bawah matanya, menjadi saksi bisu dari malam-malam tanpa tidur dan air mata yang tak tertumpah. Sudut bibirnya yang dulu mudah melengkung menjadi senyum, kini tampak mengatup rapat, seolah sudah lupa caranya tersenyum tulus. Ini adalah momen introspeksi yang tak terhindarkan. Setiap kerutan kecil di sudut matanya, setiap lekuk tubuhnya yang sedikit melar setelah 2 kali melahirkan, seolah berteriak, "Ini aku, Sarah, yang sudah kehilangan diriku sendiri." Ia menghela napas, merasakan beban berat di dadanya.
Sudah berapa lama ia tidak benar-benar melihat dirinya? Ia hanya berfungsi. Bangun, mengurus anak, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, memasak makan siang, menunggu Arman pulang, menyiapkan makan malam, menidurkan anak-anak, dan akhirnya, terlelap dalam kesepian. Lingkaran setan yang tak berujung. Dulu, Sarah adalah wanita yang ceria, penuh gairah, dan memiliki impian-impian besar. Ia bermimpi menjadi penulis, ingin menjelajahi dunia, dan bahkan pernah berangan-angan membuka kafe buku kecil. Kini, semua impian itu terkubur di bawah tumpukan cucian, resep masakan, dan daftar belanjaan. Ia telah menenggelamkan dirinya dalam peran sebagai istri dan ibu yang sempurna, berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi Arman yang tidak terucap. Ia selalu berasumsi Arman ingin rumah yang rapi, makanan yang lezat, dan anak-anak yang terurus. Ia berasumsi, jika semua itu terpenuhi, Arman akan menghargainya, akan melihat usahanya, akan mencintainya seperti dulu. Tapi nyatanya tidak. Semakin ia berusaha, semakin ia merasa kosong. Ia seperti gelas yang terus diisi air, namun bocor di bagian bawah. Usahanya menguap begitu saja, tidak meninggalkan jejak apresiasi. Ia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ia melakukan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Arman, bukan untuk anak-anak, bukan untuk rumah. Mata Sarah terpaku pada sehelai rambut putih yang baru muncul di pelipisnya. Usia baru 35 tahun, tapi ia merasa seperti sudah menjalani hidup seabad. Kelelahan mental dan emosional ini jauh lebih menguras tenaga daripada kelelahan fisik. Ia telah memberikan seluruh energinya untuk membuat Arman bahagia. Namun hasilnya adalah hatinya sendiri yang hancur berkeping-keping. Kau terlihat sangat lelah, Sarah, bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Dan kau tidak bahagia. Air mata mulai menggenang di matanya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan yang putus asa. Ini adalah air mata pengakuan, air mata kesadaran. Sebuah kesadaran pahit bahwa ia telah membiarkan dirinya tergerus oleh ketidakpedulian suaminya. Ia telah membiarkan dirinya menjadi bayangan dari wanita yang dulu ia kenal. Ia ingat kata-kata ibunya dulu. Seorang wanita harus punya pegangan hidup. Nak, jangan sampai semua kebahagiaanmu bergantung pada orang lain. Dulu, Sarah tidak terlalu memahami makna kalimat itu. Sekarang, ia merasakannya. Ia telah menjadikan Arman sebagai satu-satunya poros kebahagiaannya. Dan ketika poros itu goyah, dunianya ikut runtuh. Tiba-tiba, sebuah tekad kecil mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah percikan api di tengah tumpukan abu. Aku tidak bisa terus seperti ini, katanya lagi. Kali ini suaranya lebih tegas, lebih mengandung kekuatan. Kata-kata itu bergaung di kamar mandi yang sunyi, memecah keheningan yang selama ini menjadi teman setianya. Ini adalah keputusan awal. Bukan keputusan untuk meninggalkan Arman, atau membuat keributan besar. Bukan pula keputusan untuk mencari kebahagiaan di luar. Ini adalah keputusan untuk dirinya sendiri. Keputusan untuk berhenti menjadi seorang martir dalam pernikahannya. Keputusan untuk berhenti menunggu Arman melihatnya, menghargainya, mencintainya lagi. Karena, jika ia terus menunggu, ia akan terus terluka. Ia menyadari, ia harus mulai menghargai dirinya sendiri. Ia harus menemukan kembali siapa Sarah, di luar peran sebagai istri dan ibu. Ia harus mengisi kembali gelasnya sendiri, sehingga ia punya sesuatu untuk diberikan, bukan hanya terus-menerus menguras energinya tanpa henti. Malam itu, setelah anak-anak tidur dan Arman sudah terlelap dengan ponsel di tangannya seperti biasa, Sarah kembali ke kamar mandi. Ia tidak menyalakan lampu, hanya berdiri di depan cermin dalam gelap. Ia memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, dan membayangkan Sarah yang dulu. Sarah yang penuh mimpi, Sarah yang ceria, Sarah yang bersemangat. Aku akan menemukanmu lagi, bisiknya dalam hati. Aku akan memulainya dari diriku sendiri. Mungkin Arman tidak akan pernah berubah. Mungkin ia tidak akan pernah menghargai Sarah seperti yang Sarah inginkan. Tapi Sarah tidak bisa lagi membiarkan kebahagiaannya bergantung pada validasi Arman.
Ia harus menemukan sumber kebahagiaan itu dari dalam dirinya sendiri. Keputusan itu terasa menenangkan sekaligus menakutkan. Menenangkan karena akhirnya ada arah baru, ada harapan kecil. Menakutkan karena ia tidak tahu bagaimana memulainya, atau kemana jalan ini akan membawanya. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa lagi bertahan dalam sangkar emas ini, menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Ia harus mulai membuka pintu sangkar itu sendiri, satu persatu, bahkan jika hanya selebar jari. Dan langkah pertama adalah mengakui lukanya, dan memutuskan untuk menyembuhkannya sendiri. Keputusan yang diambil Sarah di depan cermin, sekecil apapun itu, terasa seperti hembusan napas lega setelah lama menahan diri di bawah air. Namun, napas lega itu segera diikuti oleh gelombang kecemasan. Bagaimana ia akan memulainya? Rasa sakit hati yang menumpuk bertahun-tahun telah membuatnya terisolasi, bahkan dari orang-orang terdekat. Ia merasa malu mengakui kerapuhannya, takut dinilai gagal, atau lebih buruk lagi, takut dikasihani. Satu-satunya orang yang Sarah rasa bisa ia ajak bicara adalah Fitri, sahabat lamanya sejak kuliah. Fitri adalah wanita yang ceria, lugas, dan selalu melihat sisi positif dalam segala hal, bahkan dalam kesulitan. Mereka sering bertemu di arisan RT atau sesekali di pusat perbelanjaan, tapi percakapan mereka selalu dangkal, berkutat pada anak-anak atau diskon terbaru. Sarah selalu menghindari topik tentang pernikahannya, menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna. Suatu sore, saat anak-anak sedang les di luar, Sarah memberanikan diri menelepon Fitri. Jantungnya berdebar kencang saat menunggu panggilan itu diangkat. "Halo, Fit." Suaranya sedikit bergetar. "Sarah? Wah, tumben telepon. Ada apa nih? Kangen ya sama aku?" Suara Fitri yang ceria sedikit meredakan ketegangan Sarah. "Iya, kangen banget. Bisa ketemu sebentar sore ini? Ada yang mau aku ceritain." Sarah langsung ke intinya, takut keberaniannya menguap. Fitri terdengar sedikit terkejut, namun langsung menjawab. "Bisa dong. Di kafe biasa kita nongkrong dulu ya. Aku pesankan latte kesukaanmu." Setengah jam kemudian, Sarah sudah duduk di kafe yang dulu sering mereka kunjungi saat masih gadis. Suasana kafe itu sama seperti dulu, hangat dan nyaman. Fitri tiba dengan senyum lebar, memeluk Sarah erat. Pelukan itu, sederhana namun tulus, terasa begitu menenangkan bagi Sarah yang sudah lama merasa hampa sentuhan emosional. Setelah bertukar basa-basi sebentar, Sarah menarik napas dalam-dalam. "Fit, aku nggak tahu harus mulai dari mana." Fitri menatapnya dengan lembut. "Pelan-pelan saja, Sar. Ada aku di sini." Dan Sarah pun bercerita. Dari awal pernikahan mereka yang penuh cinta, hingga perubahan Arman yang drastis, malam-malam sunyi, piring-piring dingin, dan perasaan tidak dihargai yang semakin menggerogoti. Air mata mulai menetes. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan. Ini adalah kali pertama ia bisa mengungkapkan semua yang ia rasakan tanpa harus menyembunyikannya. Fitri mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, tanpa memotong atau menghakimi. Ketika Sarah selesai, Fitri meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Sar, aku tahu ini berat. Aku melihat perubahan pada dirimu belakangan ini, tapi aku tidak berani bertanya. Aku pikir, mungkin kamu sibuk." Dukungan dari luar itu seperti embun di tanah kering. "Kamu nggak sendiri, Sar. Banyak kok yang ngalamin ini. Yang penting, kamu sudah berani mengakui kalau kamu sakit hati. Itu langkah pertama yang paling besar." Fitri tidak menawarkan solusi instan, melainkan empati dan validasi. "Kamu itu wanita hebat, Sar. Lihat saja anak-anakmu, rumahmu. Jangan biarkan sikap Arman membuatmu lupa nilai dirimu. Kamu punya potensi besar yang selama ini terpendam." Dorongan dari Fitri memberinya sedikit cahaya. Fitri menyarankan Sarah untuk mulai fokus pada dirinya sendiri. "Coba deh, mulai lakukan hal-hal yang dulu kamu suka. Nggak usah yang besar-besar dulu. Hal kecil saja, yang bikin kamu senang." Malam itu, setelah pulang dari bertemu Fitri,
Sarah merasa sedikit lebih ringan. Kata-kata Fitri terus terngiang di benaknya. Hal kecil saja, yang bikin kamu senang. Apa ya? Ia duduk di sofa. Pandangannya jatuh pada sebuah kotak di sudut rak buku yang sudah lama tak tersentuh. Kotak itu berisi pensil warna, buku sketsa, dan beberapa kuas lukis yang dulu ia gunakan untuk melukis watercolor. Dulu, melukis adalah hobi yang sudah lama ditinggalkan karena kesibukannya mengurus rumah dan anak-anak. Arman dulu sering memuji lukisan pemandangan Sarah. Bahkan sempat meminta Sarah melukiskan pemandangan Danau Toba untuk digantung di ruang tamu. Kini, lukisan itu masih ada, tergantung di dinding, namun tak pernah lagi disentuh, dan tak pernah lagi dipuji. Keesokan harinya, saat anak-anak sekolah dan Arman pergi bekerja, Sarah membuka kotak itu. Debu tipis menyelimuti permukaannya. Ia membersihkannya perlahan, seperti membersihkan kembali bagian dirinya yang hilang. Dengan tangan sedikit kaku, ia mulai mencoret-coret di atas kertas sketsa yang kosong. Awalnya, hanya goresan-goresan abstrak. Namun perlahan, warna-warna mulai muncul, membentuk siluet senja yang sama dengan yang ia lihat di balik jendela, namun kali ini dengan palet warna yang lebih cerah. Ia menambahkan siluet wanita yang berdiri tegak, memandang ke cakrawala. Melukis itu terasa seperti sebuah katarsis. Setiap sapuan kuas adalah pelepasan emosi yang terpendam. Ia tidak peduli apakah lukisannya bagus atau tidak. Yang penting, ia merasakan kembali percikan gairah yang sudah lama mati. Selama 1 jam itu, ia tidak memikirkan Arman, tidak memikirkan rumah, hanya fokus pada warna dan bentuk. Itu adalah langkah kecil untuk diri sendiri. Langkah kecil lainnya adalah membeli buku baru dari penulis favoritnya, yang sudah lama ia inginkan tapi selalu ia tunda demi kebutuhan rumah tangga. Ia bahkan pergi sendirian ke toko buku, menikmati setiap lorong, menghirup aroma kertas baru yang khas, dan memilih buku dengan hati-hati. Saat membaca buku itu di malam hari, setelah semua orang tidur, ia merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Arman, di sisi lain, tampaknya tidak terlalu menyadari perubahan kecil ini. Ia masih dengan rutinitasnya, sibuk dengan ponsel dan pekerjaannya. Jika ia melihat Sarah sedang melukis, ia hanya akan melirik sekilas. Lagi apa itu? Tanpa nada ketertarikan. Jika Sarah membawa buku baru, ia tidak akan berkomentar. Namun, Sarah tidak lagi mencari validasi darinya. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri. Awalnya ragu, kini Sarah mulai merasakan sedikit kekuatan baru. Dukungan Fitri telah membuka matanya bahwa ia tidak sendirian. Dan langkah-langkah kecil untuk dirinya sendiri, meskipun terasa tidak signifikan, mulai membangun kembali pondasi harga dirinya yang runtuh. Luka di hatinya masih ada, tapi kini ia punya perban, meski tipis, untuk melindunginya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi setidaknya, ia sudah mulai berjalan. Perubahan pada diri Sarah memang kecil, nyaris tak kentara bagi mata yang tidak terlatih. Namun, di rumah itu, di bawah atap yang sama dengan Arman, setiap pergeseran energi sekecil apapun akan terasa. Arman, dengan segala ketidakpekaannya, mulai merasakan adanya perbedaan. Sarah tidak lagi sering menghampirinya, tidak lagi menanyakan detail hari kerjanya, tidak lagi mencoba memulai percakapan setiap kali ia pulang. Ada perubahan perilaku Sarah yang membuatnya sedikit mengernyit, meskipun ia tak tahu apa penyebabnya. Dulu, Sarah akan selalu ada di ruang keluarga saat Arman tiba, menyambutnya dengan senyum dan pertanyaan. Kini, Sarah mungkin sedang sibuk di dapur, atau sedang membaca buku di taman belakang. Ia tidak lagi sengaja menunggu Arman, tidak lagi menempatkan Arman sebagai pusat gravitasinya. Ia masih menyiapkan makan malam, masih mengurus rumah dan anak-anak dengan sempurna, tetapi ada sebuah aura kemandirian yang mulai terpancar darinya. Ia lebih pendiam, tidak lagi merengek atau mengeluh, dan yang paling mencolok, ia tidak lagi tampak menuntut perhatian Arman. Arman memperhatikan bagaimana Sarah mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Ia melihat buku-buku baru berserakan di samping tempat tidur Sarah, atau sesekali menemukan Sarah duduk di meja kerja kecilnya dengan kuas dan cat air.
Ia melihat Sarah tersenyum pada ponselnya saat berbicara dengan Fitri, tawa kecil yang jarang ia dengar belakangan ini. Perubahan ini sedikit mengusik ketenangannya. Ia terbiasa dengan Sarah yang selalu siap sedia, yang selalu berorientasi padanya. Kini, Sarah seperti memiliki dunianya sendiri yang tidak bisa ia masuki, dan entah mengapa, hal itu membuatnya merasa sedikit aneh. Suatu malam, Arman pulang lebih awal. Ia menemukan Sarah sedang duduk di teras belakang, menatap kebun kecil mereka sambil menyesap teh herbal. Matahari senja memudar, dan siluet Sarah tampak tenang. "Sudah pulang, Mas?" Sarah bertanya tanpa menoleh. Suaranya datar, tanpa kehangatan yang dulu selalu ia berikan. "Iya," jawab Arman, sedikit terkejut dengan nada bicara Sarah yang begitu netral. Ia duduk di kursi kosong di samping Sarah. Ponselnya tetap tersimpan di saku celananya, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Tumben di sini, nggak di dalam." "Lagi ingin udara segar saja," jawab Sarah singkat, mengedikkan bahu. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Arman merasa ada yang berbeda, namun ia tidak tahu bagaimana menyatakannya. Ia merasa ada tembok tak terlihat yang semakin tinggi di antara mereka. Ia melihat Sarah ada di sampingnya, tapi ia merasa begitu jauh. "Kamu baik-baik saja?" Arman akhirnya bertanya, sedikit ragu. Sarah menoleh, menatap Arman dengan mata yang sulit diartikan. Ada gurat lelah di sana, namun juga ada ketenangan yang baru. "Aku baik-baik saja, Mas." "Kenapa?" "Tidak. Hanya saja, kamu kelihatan beda." Arman mencoba menjelaskan, tapi ia sendiri tidak yakin apa yang ingin ia sampaikan. Ia menunggu Sarah membalas pertanyaannya, mungkin dengan keluhan atau curahan hati seperti dulu. Namun, Sarah hanya kembali menatap ke depan, menyesap tehnya. "Aku cuma sedang menikmati waktu untuk diriku sendiri," katanya akhirnya. Suaranya tenang. Arman mengangguk, namun pikirannya berkecamuk. Ia ingin bertanya lebih lanjut, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi, egonya terlalu besar, atau mungkin ia terlalu takut akan jawaban yang mungkin akan ia dengar. Ia terbiasa dengan Sarah yang selalu memulai, yang selalu mengejar. Kini, Sarah tidak lagi mengejarnya, dan itu terasa asing. Tension yang meningkat di antara mereka terasa jelas, meskipun tanpa kata. Arman mulai menyadari bahwa ia merindukan kehadiran Sarah yang dulu, perhatiannya, celotehannya, bahkan mungkin rengekannya. Ia merindukan perasaan dibutuhkan. Tetapi, ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ia berharap Sarah akan menghadapinya, akan memintanya menjelaskan mengapa ia berubah. Namun Sarah tetap diam, seolah telah menerima semua ini. Ia melihat Sarah mengambil buku di Naka sebelum tidur, membaca dalam diam tanpa mengajaknya bicara. Ia melihat Sarah melukis, sibuk dengan dunianya sendiri. Ia melihat Sarah tertawa saat berbicara dengan anak-anak, tetapi tawa itu tidak pernah lagi ditujukan padanya. Perlahan, Arman mulai merasa terasing di rumahnya sendiri. Ironisnya, ia yang dulu mengabaikan Sarah, kini mulai merasakan sedikit perasaan yang sama dengan yang Sarah rasakan selama ini. Perasaan tidak terlihat. Suatu pagi, Arman menemukan sarapan sudah tersaji di meja. Ada secari kertas kecil di bawah cangkir kopinya. "Aku ada pertemuan arisan sampai siang. Anak-anak sudah kubuatkan bekal. Kamu sarapan sendiri ya, Mas?" Tulisan tangan Sarah. Tidak ada senyum atau hati kecil seperti dulu. Hanya informasi. Arman merasa sedikit jengkel. Ia terbiasa Sarah ada di sana untuk menemaninya sarapan, untuk memastikan semuanya tersedia. Tapi ia tidak bisa mengeluh. Sarah tidak melakukan kesalahan apapun. Ia hanya melakukan hal lain. Pikiran-pikiran itu mulai mengendap di benak Arman. Mengapa Sarah berubah? Apakah ia terlalu sibuk? Apakah ia terlalu fokus pada pekerjaannya? Apakah ia telah melukai perasaan Sarah? Sebuah kesadaran samar mulai muncul, perlahan-lahan. Ia mulai melihat sedikit demi sedikit kehampaan yang dulu ia ciptakan. Ia melihat betapa Sarah telah menanggung banyak hal sendirian, dan ia, sebagai suaminya, tidak berada di sana untuknya. Namun,
Ia tidak bergerak. Ia tetap pasif. Ia masih menunggu. Menunggu Sarah yang dulu kembali. Menunggu Sarah yang selalu mengejar. Ia tidak tahu bahwa Sarah telah memutuskan untuk berhenti mengejarnya. Berhenti menuntut. Berhenti mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah ia berikan secara sukarela. Dan di antara keheningan yang tebal itu, tanpa satupun kata konfrontasi yang diucapkan, jarak di antara Sarah dan Arman semakin lebar. Sarah telah menemukan suaranya dalam keheningan, dalam tindakan-tindakan kecil untuk dirinya sendiri. Dan Arman, di sisi lain, mulai mendengar gaung kehampaan yang dulu ia ciptakan, gaung yang kini mulai memantul kembali ke arahnya. Ia hanya belum tahu bagaimana menanggapi gaung itu. Keheningan yang dingin di antara Sarah dan Arman semakin menebal, seperti kabut yang tak kunjung sirna. Namun, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengguncang stagnasi. Krisis atau peristiwa penting seringkali menjadi katalisator bagi perubahan, dan bagi Sarah serta Arman, krisis itu datang dalam bentuk demam tinggi yang tiba-tiba menyerang Rara, putri bungsu mereka. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Sarah terbangun oleh suara isakan pelan dari kamar Rara. Ia segera bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Ia menemukan Rara meringkuk di tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil hebat, dan wajahnya memerah padam. Saat Sarah menyentuh dahi Rara, panas yang membakar langsung menjalar ke telapak tangannya. "Rara, sayang, kamu kenapa?" bisik Sarah panik. Rara hanya merengek. Tidak bisa bicara. Matanya terpejam erat. Sarah segera membangunkan Arman. Ia mengguncang lengan suaminya yang terlelap pulas. "Mas, bangun." Rara demam tinggi sekali. Arman, yang biasanya sulit dibangunkan, langsung tersentak kaget mendengar nada suara Sarah yang penuh kekhawatiran. Ia bangkit dengan cepat, melihat kondisi Rara, dan ekspresi cemas langsung terpancar di wajahnya. Dalam sekejap, Arman yang acuh tak acuh itu lenyap, digantikan oleh seorang ayah yang panik. "Ya ampun, panas sekali. Kita harus ke rumah sakit sekarang," kata Arman, suaranya dipenuhi urgensi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mereka berdua berfungsi sebagai tim, tanpa perlu instruksi, tanpa perlu komunikasi verbal yang rumit. Sarah mengambil selimut dan mantel untuk Rara. Arman menyiapkan mobil dan kunci. Perjalanan ke rumah sakit terasa panjang dan menegangkan. Sarah mendekap Rara erat di kursi belakang. Sesekali mengusap dahinya yang panas dengan tangan yang gemetar. Arman mengemudi dengan kecepatan konstan. Matanya terpaku pada jalan. Namun sesekali ia melirik Sarah dari kaca spion. Ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Di rumah sakit, Rara langsung ditangani oleh perawat dan dokter. Sarah duduk di sampingnya, memegang erat tangan kecil Rara, mencoba menenangkan putrinya yang terus merengek. Arman berdiri di samping ranjang, wajahnya tegang, melontarkan pertanyaan kepada dokter tentang kondisi Rara, tentang penyebab demamnya, dan tindakan apa yang akan dilakukan. Dalam kepanikan dan kekhawatiran itu, Arman seperti kembali menjadi sosok yang dulu, sosok yang peduli, yang terlibat. Sarah memperhatikan Arman yang tampak begitu gelisah. Ia melihat betapa Arman mencemaskan putri mereka, dan untuk sesaat, ia melihat kilatan cinta dan kepedulian yang selama ini ia rindukan. Dalam momen krisis ini, semua tembok yang mereka bangun di antara mereka seolah runtuh. Tidak ada lagi ponsel, tidak ada lagi pekerjaan, hanya ada fokus tunggal, Rara. Ketika dokter mengkonfirmasi bahwa Rara hanya menderita infeksi virus biasa dan akan pulih dalam beberapa hari, napas lega yang panjang keluar dari bibir Sarah dan Arman secara bersamaan. Arman menghela napas, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menoleh ke arah Sarah. "Terima kasih, sayang," bisiknya. Suaranya serak karena kelelahan dan lega. Ia meraih tangan Sarah dan menggenggamnya erat. Sebuah sentuhan yang tulus dan penuh makna, yang sudah sangat lama Sarah rindukan. "Kamu sigap sekali. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu." Kata-kata itu, sederhana namun tulus, terasa seperti oase di padang gurun hati Sarah. Ini bukan sekadar pujian. Ini adalah pengakuan akan keberadaannya, akan perannya, akan ketangguhannya. Selama ini, Sarah merasa usahanya dalam mengurus anak-anak dan rumah tangga tidak pernah terlihat. Namun,
Dalam situasi darurat ini, Arman melihatnya. Ia melihat betapa Sarah selalu ada, selalu siap, selalu menjadi tiang utama bagi keluarga mereka. Mereka menghabiskan sisa malam di rumah sakit, menunggu Rara stabil. Arman tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Ia duduk di samping Sarah, sesekali membelai rambut Rara, dan bahkan mulai bertanya tentang bagaimana hari Sarah, apa yang ia lakukan belakangan ini. Sarah menjawab dengan jujur, tanpa menutupi perasaan lelahnya. Arman mendengarkan, matanya tidak lagi kosong, melainkan penuh perhatian. Aku minta maaf, Sar, kata Arman pelan, saat fajar mulai menyingsing. Ia menatap Sarah dengan tatapan yang dipenuhi penyesalan. Aku tahu aku sering mengabaikanmu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, dengan duniaku sendiri. Aku nggak sadar kalau kamu sendirian menanggung semuanya. Arman mulai melihat. Bukan hanya melihat Sarah sebagai istri yang ada di rumah, tapi sebagai individu yang memiliki perasaan, lelah, dan juga butuh dukungan. Ia melihat betapa Sarah telah berkorban banyak, betapa ia telah mengabaikan sosok yang paling penting dalam hidupnya. Aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan, Sar, lanjut Arman, suaranya sedikit bergetar. Aku benar-benar nggak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpamu. Aku janji, aku akan berusaha lebih baik. Aku akan berubah. Air mata kembali mengalir di pipi Sarah. Namun kali ini adalah air mata lega bercampur harapan. Harapan yang selama ini terkubur dalam keputusasaan. Kata-kata, aku janji, aku akan berusaha lebih baik, adalah yang paling ia ingin dengar. Itu adalah sebuah kesadaran kecil yang tumbuh dari sebuah krisis besar. Ketika mereka akhirnya kembali ke rumah di pagi hari, Rara sudah pulih, tertidur nyenyak di pangkuan Sarah. Arman memarkir mobil, lalu mematikan mesin. Ia menoleh ke arah Sarah. Kita mulai lagi ya, Sar? Dari nol. Sarah menatap Arman. Masih ada gurat keraguan di matanya. Karena janji adalah janji. Namun, ada juga secercah harapan yang baru. Krisis ini memang menyakitkan, tapi ia telah membuka mata Arman, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Sarah merasa ada kemungkinan bahwa luka di hatinya bisa mulai sembuh. Malam setelah kepulangan Rara dari rumah sakit adalah malam yang berbeda. Ada keheningan yang baru, bukan lagi keheningan yang mencekik, melainkan keheningan yang penuh dengan potensi, dengan janji yang terucap samar. Sarah membaringkan Rara di tempat tidurnya, memastikan selimutnya membungkus rapat. Saat ia kembali ke kamar, Arman sudah duduk di tepi ranjang, tidak lagi memegang ponsel. Ia hanya menatap ke depan, jemarinya saling bertaut. Sarah duduk di sampingnya, menjaga jarak yang terbiasa mereka lakukan, namun kali ini ia merasakan ketegangan yang berbeda. Ini adalah ketegangan sebelum sesuatu yang penting akan diucapkan. Sar. Arman memulai, suaranya pelan dan sedikit serak. Aku benar-benar minta maaf. Sarah terdiam. Ia telah mendengar kata maaf itu sebelumnya, tapi kali ini terasa berbeda. Ada kejujuran, ada penyesalan yang mendalam di matanya. Aku tahu maaf saja tidak cukup. Aku tahu aku sudah banyak membuatmu sakit hati, lanjut Arman, tanpa menatap Sarah, pandangannya tertuju pada tangannya. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri, dengan pekerjaan, sampai aku lupa kalau ada kamu di sampingku. Aku lupa kalau kamu juga butuh perhatian, butuh didengarkan. Sarah membiarkan Arman bicara. Ini adalah kali pertama Arman mengungkapkan perasaannya dengan begitu terbuka, tanpa pembelaan diri. Aku melihat bagaimana kamu mengurus Rara tadi malam. Suara Arman tercekat. Kamu sangat kuat, Sar. Aku malu. Aku sebagai suaminya, sebagai ayahnya, malah tidak tahu seberapa parah kondisinya. Kamu yang sigap, kamu yang menenangkan. Ia akhirnya menoleh, menatap Sarah dengan mata penuh penyesalan. Aku benar-benar minta maaf karena selama ini aku tidak menghargaimu. Aku membuatmu merasa tidak terlihat, kan? Mendengar pengakuan itu, hati Sarah terasa perih sekaligus lega. Selama ini, ia mendambakan Arman mengakui sakit hatinya, mengakui kesalahannya. Dan kini,
Kata-kata itu keluar dari mulut Arman. Mas. Sarah memulai. Suaranya bergetar. Aku hanya ingin kamu tahu betapa sakitnya aku selama ini. Ia tidak meninggikan suara, tidak meluapkan emosi dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang penuh luka. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku merasa semua usahaku tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu hargai. Aku merasa sendirian, padahal kamu ada di sampingku. Ia melanjutkan, menjelaskan bagaimana ia merasa seperti seorang pelayan tanpa penghargaan, bagaimana ambisinya mati suri, dan bagaimana malam-malam sunyi di sampingnya adalah penyiksaan. Ia menceritakan bagaimana ia mencoba mendekat, namun selalu ditolak, hingga akhirnya ia menyerah dan mundur ke dunianya sendiri. Aku tidak menuntut apa-apa, Mas, kata Sarah, menahan air matanya. Aku hanya ingin kamu tahu seberapa dalam luka ini menggores. Arman mendengarkan setiap kata Sarah dengan saksama. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang sama. Ia mengangguk pelan, seolah setiap kata Sarah adalah validasi atas perbuatannya. Aku mengerti, Sar. Aku benar-benar mengerti sekarang. Aku buta. Aku berjanji akan berubah. Aku tidak ingin kehilangan kamu dan anak-anak. Ia meraih tangan Sarah, menggenggamnya erat. Aku akan berusaha untuk lebih hadir, untuk mendengarkanmu, untuk menghargai setiap pengorbananmu. Kita bisa mulai dari awal, kan? Percakapan yang canggung namun penting itu telah membuka celah kecil di tembok tebal yang memisahkan mereka. Ini bukan penyelesaian ajaib, bukan jaminan bahwa semuanya akan kembali seperti semula dalam semalam. Luka Sarah terlalu dalam untuk sembuh secepat itu. Namun, ini adalah awal. Sebuah pengakuan yang tulus, sebuah permintaan maaf yang sungguh-sungguh, dan sebuah janji untuk berusaha. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mereka tidur dengan tubuh yang sedikit lebih dekat. Jari-jari Arman menyentuh punggung Sarah. Sarah tidak lagi merasa dingin yang membakar. Ada sedikit kehangatan yang merambat. Keesokan harinya, perubahan kecil mulai terlihat. Saat sarapan, Arman meletakkan ponselnya jauh-jauh. Ia bertanya pada Dika tentang pelajarannya, dan ia menatap Sarah saat bertanya. Kamu ada rencana apa hari ini, sayang? Bukan lagi basa-basi, tapi pertanyaan yang diucapkan dengan perhatian tulus. Saat Sarah melukis di sore hari, Arman datang dan duduk di sampingnya. Bagus sekali lukisanmu, Sar. Aku suka pemilihan warnanya. Pujinya. Dan pujian itu terasa begitu tulus. Ia bahkan meminta Sarah menceritakan apa yang ia rasakan saat melukis. Sarah masih berhati-hati. Hatinya masih dipenuhi keraguan. Bekas luka tidak akan hilang dalam sekejap. Namun, ia melihat usaha Arman. Ia melihat kesungguhan di matanya. Pintu yang dulunya tertutup rapat, kini telah terbuka sedikit. Cukup untuk sebuah percikan harapan. Cukup untuk melihat kemungkinan adanya jalan menuju penyembuhan. Jalan itu masih panjang dan berliku, tapi setidaknya, mereka tidak lagi berjalan di jalur yang terpisah. 3 bulan telah berlalu sejak malam Rara demam dan percakapan canggung namun krusial antara Sarah dan Arman. 3 bulan adalah waktu yang singkat untuk menyembuhkan luka bertahun-tahun, namun cukup untuk menunjukkan apakah sebuah janji akan ditepati atau kembali menguap. Bagi Sarah, setiap hari adalah ujian, sebuah observasi terhadap perubahan nyata yang dijanjikan Arman. Dan, perlahan tapi pasti, perubahan itu mulai terlihat. Arman benar-benar berusaha. Ponselnya kini lebih sering tergeletak di meja saat makan malam. Bahkan kadang ia sengaja mematikan notifikasi. Ia mulai bertanya pada Sarah tentang harinya, bukan sekadar basa-basi, melainkan dengan tatapan mata yang fokus, seolah benar-benar ingin tahu. Ia akan bertanya, bagaimana lukisanmu hari ini, sayang? Ada ide baru? Atau, buku yang kamu baca itu seru tidak? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu terasa seperti tetesan air yang menyejukkan hati Sarah yang kering. Yang paling signifikan adalah Arman mulai menunjukkan apresiasi verbal. Suatu sore, saat Sarah sedang menyiram tanaman, Arman datang dan memeluknya dari belakang.
Terima kasih ya, sayang. Rumah ini terasa begitu nyaman dan indah berkat kamu, bisiknya. Kalimat itu, sederhana namun tulus, membuat Sarah menahan napas. Sudah berapa lama ia tidak mendengar pujian seperti itu? Kemudian, saat Sarah menyajikan masakan favorit Arman, ia tidak lagi hanya bergumam, lumayan. Ia akan menatap Sarah, tersenyum, dan berkata, "Ini enak sekali, sayang. Kamu memang jagonya." Pujian itu terasa bagai balm yang mulai menyembuhkan luka-luka lama. Arman juga mulai terlibat lebih banyak dalam mengurus anak-anak. Ia menemani Dika belajar, membacakan dongeng untuk Rara sebelum tidur, bahkan ikut bermain bola di halaman belakang. Kehadirannya tidak lagi sekadar fisik, melainkan juga emosional. Ia mencoba membangun kembali koneksi yang hilang, tidak hanya dengan Sarah, tetapi juga dengan anak-anak mereka. Sarah, di sisi lain, tidak serta-merta melupakan rasa sakitnya. Luka itu masih ada, seperti bekas parutan yang samar, namun kini tidak lagi berdenyut. Ia masih waspada, masih ada sedikit ketakutan bahwa semua ini hanya sementara. Namun, ia memutuskan untuk memberikan kesempatan. Ia menanggapi setiap usaha Arman dengan respons positif, meskipun dengan hati-hati. Ia mulai berbagi lebih banyak, tertawa lebih lepas, dan membiarkan sedikit demi sedikit dirinya yang dulu kembali muncul. Namun, ini adalah sebuah pilihan di persimpangan. Bagi sebagian orang, proses penyembuhan ini bisa terus berlanjut, membangun kembali pernikahan yang lebih kuat dari sebelumnya. Bagi Sarah, ada dua kemungkinan jalan yang terbentang di hadapannya. Pilihan A, penyembuhan dalam pernikahan yang membaik. Dalam skenario ini, Arman terus menunjukkan konsistensi dalam usahanya. Ia tidak hanya mengucapkan janji, tetapi membuktikannya dengan tindakan nyata setiap hari. Mereka mulai menjalani konseling pernikahan untuk membantu mereka berkomunikasi lebih efektif dan menyembuhkan luka yang lebih dalam. Sarah dan Arman belajar untuk saling menghargai, mendengarkan, dan mendukung impian masing-masing. Mereka membangun kembali fondasi kepercayaan dan cinta yang sempat retak. Sarah menemukan kembali kebahagiaannya dalam pernikahan ini, tidak lagi merasa tidak dihargai, karena Arman telah belajar melihat dan menghargainya sebagai pribadi utuh. Mereka tidak kembali ke masa lalu, tetapi membangun masa depan yang lebih kokoh, berdasarkan kesadaran baru dan komitmen bersama. Pilihan B, jalan berbeda demi kebahagiaan diri. Meskipun Arman telah menunjukkan usaha, luka di hati Sarah mungkin terlalu dalam, atau mungkin konsistensi Arman tidak cukup kuat untuk meyakinkan Sarah sepenuhnya. Sarah mungkin menyadari bahwa meskipun ada perubahan, ia telah kehilangan terlalu banyak dirinya dalam prosesnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada Arman. Bahkan jika Arman berubah, ia mungkin memutuskan bahwa demi kebahagiaan dan pertumbuhan dirinya sendiri, ia perlu mengambil jalan yang berbeda. Ini bukan tentang kemarahan atau dendam, tetapi tentang keputusan yang berani untuk memprioritaskan diri. Sarah mungkin akan memulai lembaran baru, mungkin mengejar impian menulisnya, atau memulai bisnis kecil, dan menemukan kebahagiaan serta harga diri dari kemampuannya sendiri. Meskipun mungkin ada kesedihan perpisahan, ada juga kebebasan dan kekuatan baru yang muncul dari keputusan ini. Terlepas dari pilihan mana yang akan diambil Sarah, pesan inti dari cerita ini adalah tentang proses penyembuhan pribadi Sarah. Entah itu di dalam pernikahan yang membaik dengan Arman yang berubah, atau melalui jalan baru yang ia pilih sendiri, yang terpenting adalah Sarah berhasil menemukan kembali harga dirinya dan kebahagiaannya. Ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain, melainkan oleh penerimaan diri dan keberanian untuk memprioritaskan kesejahteraannya sendiri. Ia telah melewati fase menjadi tidak terlihat, dan kini, ia mulai bersinar kembali, menemukan suaranya, dan merangkul masa depan yang ia pilih sendiri. Menurut Anda, jalan mana yang akan diambil Sarah untuk menemukan kebahagiaannya? Apakah ia akan memilih untuk memperjuangkan kembali pernikahannya dengan Arman, atau menemukan kekuatan untuk melangkah sendiri?